warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intang Praditya dari kelas 1A program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Susunan saraf manusia. Saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan reseptor saraf. Penyusun saraf pusat. Otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh termasuk sistem saraf. Bagian otak: cerebellum, brain system, sistem limbik. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagai rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Sistem saraf sadar, sel saraf somatik, bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Saraf ini meluruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf cranial dan 31 saraf spinal. Sistem saraf tidak sadar, sel saraf otonom, bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Sistem ini merupakan impuls dari reseptor menuju saraf sensoris, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. 1. Struktur sel saraf. 1. Dendrit adalah cabang dari neuron atau sel-sel saraf, berperan dalam menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. 3. Inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. 4. Akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan. 5. Selubung myelin adalah lapisan polipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. 6. Sel Schwann adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf myelin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. 7. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin, berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. 8. Akson terminal berfungsi untuk menghubungkan jenis-jenis sel saraf. Sel saraf sensorik fungsinya menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum belakang medulla spinalis. 2. Sel saraf intermediate berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau hubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. 3. Sel saraf motorik fungsinya mengirim impuls